Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Oke, kita bertemu lagi bersama Bunda Dela di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, sebelum itu Bunda Dela harap anak soleh dan soleha menonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa buku SKI-nya dibuka. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, hari ini kita akan membahas soal latihan ulangan semester 1 di halaman 67. Disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak soleh, Bunda Dela akan membahas latihan ulangan semester 1 di buku Sejarah Kebudayaan Islam di halaman 67. Nah, disimak dengan baik ya. Siapa tahu soal-soal yang Bunda Dela bahas ini masuk ke dalam soal ujian akhir semester nanti. Oke, nomor 1. Ka'bah adalah bangunan suci yang terdapat di kota A. Riyadh, B. Madinah, C. Mekah, D. Jeddah. Jawabannya adalah C. Mekah. 2. Salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Mekah adalah A. Gua Hira, B. Jabal Uhud, C. Bukit Tursina, D. Masjidil Aqsa. Jawabannya adalah A. Gua Hira. 3. Sumur Zam-Zam di Mekah merupakan peninggalan zaman A. Nabi Isa alaihissalam, B. Nabi Adam alaihissalam, C. Nabi Ismail alaihissalam, D. Nabi Musa alaihissalam. Jawabannya adalah C. Nabi Ismail alaihissalam. Ini sumur Zam-Zam, ingat cerita Nabi Ibrahim yang membawa istri dan anaknya Ismail ke suatu negeri yang tidak berpenghuni. Nah, itu ceritanya itu ketika Nabi Ismail menghentak kakinya di tanah, lalu keluarlah air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu artinya berkumpul, air yang berkumpul. Nah, sekarang air itu sampai sekarang sumurnya tidak kering-kering, dimanfaatkan oleh banyak orang air Zam-Zam. 4. Wilayah gurun yang udaranya sangat panas dan angin tenang yang terdapat di Jazirah Arab disebut A. Hijaz, B. Najd, C. Yaman, D. Tihama. Jawabannya adalah D. Tihama. Nomor 5. Dua kota terpenting di Jazirah Arab yang terdapat di wilayah Hijaz adalah, jawabannya adalah D. Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah ini termasuk kota suci ya bagi umat Islam. Nomor 6. Pasar Ukas terletak di kota. Nah, Pasar Ukas ini merupakan pusat perdagangan bangsa Arab pra-Islam ya. Jadi pasarnya besar, itu terdapat di samping Ka'bah pasarnya itu. Nah, Ka'bah berada di mana? Di Mekah. Jadi jawabannya adalah Pasar Ukas terletak di kota A. Mekah jawabannya ya. 8. Tempat beternak masyarakat Arab pra-Islam adalah, jawabannya adalah C. Di sekitar oasis. Kenapa? Karena di oasis ini tempat yang masih terdapat air, masih tumbuhan masih hidup. 9. Pada musim dingin, masyarakat Arab pra-Islam berdagang ke A. Taif, B. Mina, C. Mekah, D. Yaman. Nah, pada musim dingin, masyarakat Arab pra-Islam itu berdagang di Yaman. Ketika musim panas, mereka berdagang pergi ke Syria. Jadi jawabannya D. Yaman karena musim panas. Terus 10. Keadaan tanah di Jazirah Arab pra-Islam, keadaannya tanahnya terkenal C. Sangat tandus. 11. Perilaku tercela masyarakat Arab pra-Islam dalam berdagang antara lain hasil dagang itu untuk A. Dibagi rata, B. Dipakai berfoya-foya, C. Digunakan masing-masing, D. Digunakan bersama-sama. Nah, jawabannya itu B. Dipakai berfoya-foya. Ini boros itu termasuk perilaku tercela. Berfoya-foya seharusnya digunakan untuk hal yang baik seperti nabung, untuk
menafkahi keluarga ya. Nah, nomor 12, salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam adalah, jawabannya adalah B, mabuk-mabukan. Ya, itu salah satu kebiasaan buruk yang tidak boleh kita tiru ya. Karena mabuk-mabukan dalam agama Islam itu diharamkan dan termasuk dosa besar. Nomor 13, Lata, Uzza, Manat, dan Hubal adalah nama sembahan masyarakat Arab pra-Islam yang berupa A. Roh, B. Dewa, C. Patung, D. Binatang. Jawabannya adalah C. Patung. Jadi Lata, Uzza, Manat, dan Hubal itu merupakan patung-patung atau berhala yang disembah oleh masyarakat Arab pra-Islam yang dibuat sama mereka sendiri. Jadi benar-benar suatu kebodohan yang nyata. Karena mereka membuat sesembahan yang mereka buat sendiri terus mereka sembah. Itu sebelum datangnya Islam. Tapi setelah datangnya Islam, sekarang mereka semua menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nomor 14, Hubal adalah berhala besar yang diletakkan di C. Mekah. 15, berhala pertama yang bentuknya menyerupai manusia diberi nama D. Hubal ya. Bentuk Hubal ini seperti hampir menyerupai manusia. Nomor 16, agama Majusi adalah agama bangsa Persia. Jawabannya C. Persia. 17, Abraha adalah pemimpin pasukan bergajah yang berasal dari negeri. Jawabannya adalah Yaman. 18, peristiwa penyerangan pasukan bergajah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fil yang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu tahun kelahiran Nabi Muhammad. 19, ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah, kalau ibunya bernama Aminah. 20, Ka'bah selamat dari serangan tentara bergajah karena A. dijaga malaikat, B. perlawanan Abdul Muthalib, C. diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, D. dijaga oleh semua penduduk Mekah. Jawabannya adalah C. diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan burung-burung dari neraka yang membawa batu dari neraka yang dilemparkan ke para pasukan bergajah. 21, Nabi Muhammad SAW lahir pada bulan Rajab ya, bulan Rajab. 22, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 5071 Masehi. 23. Nomor 23, Nabi Muhammad menjadi yatim piatu ketika masih berusia 6 tahun ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir itu ayahnya udah meninggal. Terus ketika Nabi diajak ibunya untuk mengunjungi makam ayahnya di Yastrib di desa Abwa. Nah, itu kembalinya dari sana ibunya sakit, lalu karena sakit akhirnya meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad menjadi yatim piatu itu ketika berumur 6 tahun. Nah, lanjut di nomor 24, setelah ibunda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama D. Abdul Muthalib. Kakek Nabi Muhammad itu Abdul Muthalib. 25, setelah kakeknya meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, B. Abu Thalib. 26, pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW menunjukkan sifat yaitu C. akhlaknya yang mulia. 27, ketika remaja Nabi Muhammad sangat rajin. B. bekerja mengembala kambing, berdagang, banyak ya. Dan Nabi Muhammad itu termasuk anak yang rajin dari dulu. Nomor 28, ketika berusia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diberi pengalaman oleh pamannya ke negeri Syam untuk A. berdagang. Jawabannya. 29, Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kepercayaan oleh Khadijah untuk membawa barang dagangannya karena beliau bersifat jujur dan bertanggung jawab. 30. Perang antar suku di Mekah yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah A. Perang Fijar. Nah, oke, cukup sampai di sini pembahasan soalnya. Anak soleh, salin jawabannya di buku masing-masing, lalu dipelajari nanti untuk persiapan ujian akhir semester nanti di minggu depan. Tetap semangat selalu ya belajar, karena belajar itu juga berpahala. Dan ingat hadisnya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.